Ada kuntilanak, saya lihat wanita berbaju putih. Lah spontan itu jalur sudah sepi mas, jadi jam segitu jarang orang yang mendaki. Jadi iya, tadi saya diajak bapak-bapak tua untuk turun, saya nggak mau. Tiba-tiba di depan itu ada suara tokek yang sekitar ratusan tokek mas. Jadi ratusan tokek itu suaranya tiba-tiba bersuara semua, kayak tokek banyak. Jadi kita takut. Dan di Putri itu saya melihat dua orang putri seperti putri Bali yang sedang menari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman JS, kembali lagi dengan saya Matt di Jangan Sendirian. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber dari Kabut Kelana. Yang mempunyai Kabut Kelana ini adalah Mas Dimas. Mas Dimas akan menceritakan pengalamannya dari dia awal mendaki sampai sekarang. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Jangan Sendirian. Dan bagi kalian semua yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Oke, mari kita lanjut video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya? Ya, alhamdulillah masih diberi keselamatan serta kesehatan. Alhamdulillah. Gimana ini? Semenjak PPKM, aktivitas naik gunung masih atau? Sejak PPKM lebih jarang ya mas ya, soalnya banyak gunung yang tutup. Kemarin terakhir mendaki itu di gunung, salah satu gunung di daerah Pacet. Jadi selama hampir 1 tahun lebih kita vakum mendaki. Oh, 1 tahun lebih ya? Cuma bulan terakhir, bulan kemarin di salah satu gunung di Pacet, yaitu Gunung Lorokan. Gunung Lorokan. Iya. Depannya itu Witsendi 2 kalau nggak salah. Iya, tadi sebelum Witsendi 2 sebelah kanan jalan. Oh, sebelah kanan jalan itu ya. Malam hari. Benar-benar. Mas Dimas ini juga mempunyai channel katanya. Ya, kita juga kebetulan suka mendaki, suka berkelana, jadi iseng-iseng buat channel. Jadi biar bisa buat dokumentasi juga, biar bisa ada kenangan jika suatu saat kita sudah tua, kita bisa melihat video-video kita masa-masa muda. Berarti isi channelnya itu vlog? Ya, ada yang motovlog, ada yang pendakian, ada yang campur pokoknya soal traveling atau apa gitu. Random berarti ya? Iya, random. Tapi ya nggak ada channel masak mas, kita nggak bisa masak soalnya. Oh, benar-benar. Oh ya, Mas Dimas ini dari kapan sih mulai mendakinya itu? Ya, saya awal mendaki tahun 2014. Waktu itu pertama kali mendaki, berniat untuk melakukan upacara bendera di Gunung Semeru. Cuma kita kan 17 kalau 17 Agustus nggak boleh untuk upacara di puncak, jarang yang boleh. Jadi kita berencana emang masih pemula ya. Jadi kita hanya mendakinya planningnya sampai ke Ranukumbol aja. Oh, sampai Rabu. Jadi seperti itu sih. Tapi udah mendaki ke gunung mana aja sih? Ya kalau di Jawa Timur lumayan banyak sih mas. Ya mungkin Arjuna, Welirang, terus Lawu. Habis itu Kawaijen, Semeru. Kalau Jawa Tengah ya mungkin Perahu, terus Merapi. Habis itu Andong, ya segitulah. Kalau Jawa Barat belum, masih belum. Jawa Timur dan Jawa Tengah saja. Jadi belum pernah ke luar pulau? Belum berani. Tapi ya, ada keinginan? Ya ada sih, cuma kan kita kan terkendala waktu mas. Jadi saya juga kan masih bekerja. Jadi kalaupun bisa mendaki juga nunggu libur Sabtu Minggu 1 bulan sekali. Oh ya, coba sih ceritakan pengalamannya Mas Dimas ini. Pernah mempunyai pengalaman horor atau pengalaman spiritual saat mendaki gunung itu ada? Kalau mendaki ya namanya gunung itu kan kita pasti melewati hutan. Dan gunung itu pasti tempat-tempatnya para jin atau para demit itu pasti ada. Jadi ini pengalaman waktu saya mendaki sih, awal-awal pengalaman horor saya ya. Waktu itu mendaki di Semeru sebenarnya.
Jadi kita mendaki Semeru itu tahun 2014 tanpa pengalaman sedikit pun. Jadi kita berangkat dari Jumat kita kan pulang kerja ya, shift 2. Jadi berangkat Jumat itu jam 11 malam. Kita bertujuh orang pertama kali ke Semeru. Kita nyampe ke pos Pasar Tumpang, sampai Pasar Tumpang itu subuh dini hari. Habis itu nunggu karena sama sekali nggak pengalaman ya. Jadi kita nunggu hardtop itu nggak tahu, nggak punya kontaknya hardtop atau mana, nggak ada. Akhirnya ditunjukkan sama teman-teman pendaki yang di sana. Akhirnya tunjukkan hardtop. Hardtop itu berangkat jam 9 pagi mas. Jadi kita nunggu subuh dari subuh sampai jam 9 pagi itu nunggu hardtop. Begitu hardtopnya udah kita naikin, waktu 2014 itu tidak ada aturan hardtop maksimal 9 orang kalau nggak salah sekarang. Dulu itu satu hardtop kita isi 15 orang lebih. Jadi itu sangat melebihi kapasitas. Waktu saya ingat 2014. Sangat banyak. Jadi ban itu sampai terlihat sangat tertekan, jadi sangat hampir kempes. Kita cuma kan nggak tahu, jadi kita ya ngikutin arahan aja. Sampai perjalanan, tengah-tengah perjalanan, hardtop kita mengalami kendala. Jadi di tengah hutan hardtop kita rusak, setirnya mengalami kendala masalah setir. Jadi kayak konektor di setir itu lepas, putus. Jadi kita terdampar di tengah hutan itu sekitar hampir 5-6 jam, hampir maghrib. Akhirnya kita ganti hardtop sampai pos Ranupani, pos perizinan. Kita maghrib nyampe pos perizinan. Jadi maghrib itu kita baru mulai mendaki mas. Dulu 2014 tidak ada aturan wajib untuk sleeping bag di Semeru, hanya untuk surat sehat. Tapi sebelum mendaki itu ada briefing nggak dari? Ada, kalau briefing di Semeru tetap ada. Cuma aturan untuk wajib sleeping bag belum ada waktu 2014. 2015-nya kita ke sana lagi baru ada. Jadi kita bertujuh itu hanya membawa 2 sleeping bag. Ya namanya minim pengalaman ya, jadi kita nggak pernah. 7 orang cuma bawa 2 sleeping bag. Jadi kita mendaki maghrib, kita nyalakan senter, gelap mas. Jadi kita hanya modal nekat, soalnya kan kita hanya minim perbekalan ya. Soalnya nggak tahu situasinya, suhunya kayak gimana. Waktu itu Agustus itu malah suhunya minus 0 derajat, ekstrim-ekstrimnya. Kita mulai mendaki, kita berdoa, kita nyalakan senter. Sampai perjalanan kita saking dinginnya sampai kaki-kaki merasa kram. Akhirnya sekitar jam 8:30 kita nyampe Jembatan Merah. Di Semeru itu ada jalur namanya Jembatan Merah. Kalau sekarang mungkin jembatannya ada 2. Dulu cuma ada 1 Jembatan Merah. Itu teman saya kan dulu kan 7 orang. Yang 1 itu cewek, suami istri kan. Yang 1 cewek cuma dia hamil nggak bilang suaminya. Jadi saking kepinginnya mendaki, posisi dia hamil, dia nggak bilang suaminya. Jadi suaminya nggak tahu kalau dia hamil karena masih 1 bulan. Waktu di pos, kejadian aneh waktu mulai di Watu Rejeng mas, daerah Watu Rejeng. Itu waktu di depan Jembatan Merah, yang cewek ini mendengar suara ketawa. Tak bilang aja kalau itu suara burung, tapi dia menyangkal, bukan mas, itu tadi suara kuntilanak. Itu pada tegang semua kan, pada penakut semua, nggak pernah mendaki. Kita lanjut akhirnya. Begitu lanjut beberapa langkah, sekitar 7 langkah setelah Jembatan Merah, dia pingsan yang cewek. Langsung pingsan kedinginan, hipotermia, sepertinya hipotermia. Karena kita jaket juga bukan jaket gunung ya, kita nggak bawa jaket gunung, jaket hanya sweater atau jaket biasa. Akhirnya dia pingsan. Kita pingsan di samping sebelum pos 4 kalau nggak salah, itu di tebingnya Watu Rejeng. Jadi kita benar-benar waktu itu sangat takut, kita nggak tahu harus berbuat apa, soalnya kita minim pengetahuan. Akhirnya kita mendirikan tenda darurat. Kita bawa dua tenda, yang satu kapasitas 4, satu kapasitas 3. Sebenarnya pas kan untuk 7 orang. Cuma saking kita mau mendirikan tenda kapasitas 4 kita nggak bisa karena tempatnya sangat minim. Akhirnya kita mendirikan tenda dengan kapasitas 3 orang yang single layer. Akhirnya yang hipotermia tadi kita masukkan ke tenda, kita pakai sleeping bag, sama suaminya juga dipeluk. Akhirnya dia sadar, tanya, lu kenapa kok bisa pingsan? Saya tadi melihat kuntilanak katanya. Langsung diomongin itu iya, waktu di atas. Jadi tadi ada kuntilanak, saya lihat wanita berbaju putih. Lah spontan itu jalur sudah sepi mas. Jadi jam segitu jarang orang yang mendaki. Jadi kita merasa takut, merasa bingung karena dia juga kedinginan. Akhirnya mau nggak mau kita nggak ngelanjutin perjalanan, kita ngecamp di situ. Kita memutuskan untuk camp di situ. Tenda kapasitas 3 kita sisi 7 orang nggak muat. Akhirnya saya sama teman saya tidur di luar.
Hari malam itu terasa lama banget, paginya nggak pagi-pagi, so kita udah menggigil kedinginan. Jam 12 saya tidur luar nggak kuat karena kita nggak bawa sleeping bag ya. Sleeping bag dipakai yang cewek tadi kan. Akhirnya kita masuk, jadi mau nggak mau tenda kapasitas 3 kita masuki orang 7. Jadi skruntel mas, antara hidup dan mati, bener-bener sesuatu yang mencekam. Karena dingin juga kan. Saking dinginnya mas, tenda kita sampai ada esnya kalau nggak salah waktu itu, saya ingat saya. Begitu saking dinginnya, kita tidur juga nggak bisa tidur, pagi juga masih lama banget. Jam 12 malam itu kita antara tidur dan nggak tidur mas. Tiba-tiba ada suara seperti teman-teman, seperti para pendaki lewat. Ada jejak, ada suara hentakan kaki seperti pendaki lewat. Kita seneng kan ya, wah ketemu teman teh, wah ada teman mendaki, kita minta tolong atau apa, minta solusi atau gimana. Kita buka tendanya, kita buka, ternyata nggak ada orang. Jadi pemikiran kita tetap positif. Oh mungkin itu porter, tapi porter kok nggak ada senter, nggak bawa senter. Mungkin porter sudah pengalaman nggak bawa senter. Jadi kita tutup lagi tenda dan tunggu pagi. Begitu pagi kita bangun. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan sampai Ranukumbolo. Kita nanya ke para porter di sana, kita tanyain, ternyata nggak ada yang berani bawa porter malam-malam segitu terus nggak bawa senter. Nah terus kita akhirnya bertanya-tanya toh, itu kita kira itu siapa gitu loh, yang di Batu Rejeng yang semalam jalan seperti mendaki orang banyak itu siapa? Kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi ya dianggap nggak tahu lah. Akhirnya saya pulang, googling, ternyata Batu Rejeng itu emang daerah angker di kawasan Semeru. Setelah jembatan merah itu, tadi sering ada pendakian di situ, mesti ada di cerita-cerita horor banyak yang di Batu Rejeng. Jadi sebenarnya banyak sih mas, dari pengalaman saya setelah mendaki situ bikin ketagihan, akhirnya mendaki ke gunung lagi. Jadi kita lebih sering mendaki malam mas. Oh lebih seneng trek lebih malam? Sering mendaki malam, karena mendaki malam itu kita nggak merasakan panas. Cuma resikonya kalau malam kita kurang tahu akan medan kan ya. Jadi pandangan terbatas. Jadi resikonya juga besar kalau malam. Cuma ya gimana lagi, udah resiko ya, kita juga terbentur dengan pekerjaan. Jadi, tapi selain cerita dari Semeru itu ada lagi nggak? Banyak mas, banyak banget pengalaman yang mistis. Contoh kayak kita di Arjuno. Kebetulan saya kan agak peka ya kalau melihat seperti itu. Di Arjuno itu juga kita berangkatnya dini hari, jam 3 kita nyampe pos perizinan. Di pos 1 yang disebut dengan Ontobogo itu, gua Ontobogo itu ada gua yang mirip, bentuknya itu didesain seperti ular. Itu saya melihat di situ, mungkin teman-teman mendaki yang udah pernah melewati jalur Arjuno via Purwosari ya, saya melihat itu ular bau besar mas. Jadi ular itu seukuran truk, badannya itu seukuran truk, besar banget. Melebihi anaconda berarti? Sangat besar, saya tidak bisa membayangkan. Itu pandangan saya terlihatnya seperti itu. Jadi ular itu diduduki teman-teman, tapi teman-teman banyak yang nggak ngelihat. Karena saya melihat itu, perasaan saya nggak enak, akhirnya tak ajak lanjut, teman-teman aja lanjut. Mas, nggak usah lama-lama, disini kita lanjut. Soalnya di jalur Purwosari kan ternyata kan banyak petilasan-petilasan. Jadi jalur mistis, kalau para pendaki bilang itu jalur mistis. Kita akhirnya lanjut. Tapi itu mendakinya siang hari mas. Waktu itu pagi, udah pagi akhirnya kita lanjut. Kita lanjut, setiap petilasan kita kebetulan kita bawa dupa ya. Jadi setiap petilasan kita hormati, kita kasih dupa satu bungkus. Akhirnya kita sampai sore itu jam 4 baru kita sampai tempat camp. Jadi kalau teman-teman pendaki kebanyakan campnya itu di Mangkutoromo, pas Mangkutoromo. Kalau kita campnya di Jawa Dwipa, atasnya lagi, dengan alasan biar nanti puncaknya nggak jauh-jauh. Padahal di Jawa Dwipa tidak ada sumber air, yang ada sumber air itu di Mangkutoromo. Kita camp di Jawa Dwipa. Sebenarnya Jawa Dwipa itu ada tempat mas, ada tempat yang enak bersih. Di sebelahnya Tugu Jawa Dwipa, ada kayak tugu semacam tulisan gitu, Jawa Dwipa. Sebenarnya cuma jarang ditempati. Kebanyakan teman-teman katanya di situ mistis. Nah waktu itu udah matahari udah terbenam, yang saya lihat ada manusia kerdil berambut panjang. Entah itu namanya apa, saya kurang paham. Cuma saya melihatnya seperti itu. Ada manusia kerdil rambutnya panjang. Mungkin teman-teman mendaki yang pernah lihat ke sana mungkin bisa komen ya, apa benar atau enggak, atau mungkin saya yang salah, karena yang saya lihat kenyataannya seperti itu. Jadi ya sangat horor waktu itu. Akhirnya, dan kebetulan teman saya yang satunya dari bawah tuh bilang, aku nggak muncak. Dia bilangnya selalu seperti itu. Akhirnya waktu kita summit attack subuh kan, jam 4 kan, setelah sholat subuh kita mau summit attack ke puncak kan.
Dia tiba-tiba teman saya bilang, aku ikut muncak. Loh, tadi katanya nggak ikut. Iya mas, nggak apa-apa ikut muncak. Akhirnya kita ikut muncak semua kan. Jadi nggak ada yang tinggal di tenda. Begitu sampai di Pelawangan, karena ada pos sebelum puncak itu ada pos namanya Pelawangan, jalur pertemuan antara jalur Lawang sama jalur Purwosari. Teman saya nggak kuat. Dia memutuskan untuk tidak lanjut sampai puncak. Jadi hanya dia sendirian. Kebetulan di Pelawangan itu ada teman-teman mendaki, tapi bukan dari komunitas kita ya. Dia akhirnya saya di sini aja nunggu sampai di atas, sampai ke puncak aja saya biar sama teman-teman. Akhirnya kita memutuskan meninggalkan teman saya karena sendiri. Saya merasa ada temennya kan. Akhirnya kita muncak. Kita sampai puncak. Belum sampai puncak saya lihat di bawah itu kabut tebal, Mas. Kabut sangat tebal, belum pernah lihat saya kabut seperti itu. Samut betul. Saya berpikir teman saya, gimana ya teman saya nanti ya yang di bawah, sedangkan dia nggak ikut muncak. Tapi teman bilang gak apa-apa, mungkin ada temennya. Akhirnya kita foto-foto di puncak jam 10 pagi. Puncak Arjuna kita turun. Ternyata sampai pos Pelawangan teman saya menggigil, Mas, kedinginan. Dia sendirian, ditinggal teman-teman yang saya peseni tadi. Jadi teman-teman jadi rombongan tadi udah turun, dia sendirian. Dia seperti trauma sambil ketakutan. Katanya gini, loh mas, kok nggak ikut, kok di sini sendirian? Iya, tadi saya diajak bapak-bapak tua untuk turun, saya nggak mau. Jadi sebenarnya waktu dia sendirian, waktu Arjuna berkabut, itu sebenarnya ada pendaki bapak-bapak tua yang mau ngajak turun teman saya. Tapi teman saya nggak mau, katanya nungguin kita. Sedangkan kita waktu muncak, kita tidak berpapasan dengan pendaki bapak-bapak tua, tidak ada sama sekali. Itu pengalaman saya. Akhirnya kita merasa kasihan ya, kita merasa bersalah sendiri nih kalau temen. Terus sebenarnya sih bukan berniat meninggalkan, cuma kemauan dia seperti itu nunggu di situ. Akhirnya untung dia kok nggak ikut turun. Kalau ikut turun kita nggak tahu. Arjuna kan juga kan salah satu gunung yang mistis. Apa yang terjadi kita juga nggak tahu. Di situ akhirnya kita turun sampai malam. Jadi kita perjalanan turun dari puncak Arjuna sampai pos bawah itu malam, Mas. Jadi hanya ada kita, tidak ada pendaki lain, hanya ada kelompok kita karena nggak ada yang waktu itu turun waktu malam-malam, nggak ada dalam kondisi hujan. Nah, di Arjuna itu lihat Purwosari, menurut saya yang paling angker itu ada di Alas Tengah. Di Alas Tengah itu ada gubuk ya, pagarnya merah. Itu tempat yang saya rasa paling angker. Jadi saya waktu turun itu saya merasa ada yang ngikuti dari samping kanan kiri. Saya kebetulan disuruh yang paling belakang ya, teman-teman nggak ada yang berani ya, saya mau naik paling belakang. Ya udah saya paling belakang. Jadi sih kayak ada yang dari Mangkutomo sampai yang Semar waktu turun itu kayak ada yang mengikuti. Cuma saya nggak bilang teman-teman, kasihan. Soalnya kalau teman-teman tak bilangin nanti takut malah lebih bahaya lagi, Mas. Nanti tersugis ya. Nah itu makanya saya takutnya seperti itu. Jadi itu sih kalau yang di Arjuna. Kalau yang di gunung-gunung lain banyak, Mas, kayak di Penanggungan itu juga kita mendaki malam. Mendaki malam juga via Jolotundo itu juga tim kita hanya sendirian, tim kita sendirian. Waktu tahun itu kan jarang orang-orang mendaki kayak sekarang. Iya. Tapi di Jolotundo juga kan banyak kayak petilasan banyak, Mas. Kan? Itu Jolotundo itu malah ya juga mengalami kejadian mistis juga. Waktu itu kita juga nggak ada yang pernah lewat sana, kita nyoba lewat sana, kita mendaki juga mulai start jam 9 malam. Waktu itu pendaftaran jam 9 sampai orang warung bilang, "Mas, ngapain kok mendaki lewat sini?" Nggak apa-apa, Bu, nyoba-nyoba. Kok nggak lewat yang jalur yang satunya? Nggak, kita mau nyoba sini karena sudah kesepakatan teman-teman untuk mendaki malam lewat situ. Ya udah. Waktu itu kalau nggak salah 12 orang kalau nggak salah. Oh, banyak ya? Banyak, waktu itu banyak. Ceweknya kalau nggak salah 5 dari teman-teman Malang juga. Cuma ya satu komunitas. Jadi waktu awal mendaki kita cuci muka dulu di mana namanya? Di telaganya, di telaga Jolotundo. Kita cuci basuh, kita minta izin, kita mendaki. Mulai mendaki dapat setengah jam, ada pohon roboh, tiba-tiba ada pohon tumbang di depan jalur kita. Gitu kita mau lanjut enggak, kita nggak enak. Akhirnya kesepakatan teman-teman, ya udah lanjut ya. Padahal pohon itu tumbang persis di depan jalur yang kita lalui. Akhirnya tetap kita lanjutkan. Dalam berdasarkan dari modal peta yang diberikan oleh petugas loket ya. Loket. Kita baca peta. Sama-sama baca peta. Akhirnya kita nggak enak, kok jalur ini lama-lama udah 2 jam kok nggak sampai mendekati puncak, kok malah menjadi puncak. Kita nggak enak, apa kita salah jalur? Jujur otomatis saya merasa, teman-teman merasa kita ini tersesat, Mas. Akhirnya saya dan teman saya berdua coba nyari jalur. Di depan itu saya melihat seperti sosok pocong, Mas. Jadi ini nyata. Jadi ini saya lihat sosok pocong. Saya mau maju, takut, mau mundur gimana?
Hanya kita mundur kan. Di samping ada pocong ada suara anjing. Saya berfirasat gini, oh mungkin ini petunjuk, jangan diteruskan lewat sini. Akhirnya saya putar balik, saya mencari jalur, balik lagi mas. Sudah 2 jam berjalan, balik lagi setengah jam. Akhirnya kita nemu jalur jalan setapak menuju, mungkin ada petunjuk kan, ada pita-pita. Mungkin kita asumsi, oh mungkin ini jalur yang benar. Jadi kita teruskan ke jalur yang itu. Begitu nyampe candi, ada candi bayi kan di situ banyak. Kita nyampe, kalau nggak salah dulu itu Watu Talang dulu kalau nggak salah. Seingat saya, karena udah lama ya, jadi saya ingat dulu. Watu Talang. Itu namanya di situ ada namanya jalur Watu Talang. Watu Talang itu jalurnya air, jadi batu. Kalau ada kayak kita juga sempat nyasar, kita juga mau ngikuti Watu Talang, tapi begitu kita udah berjalan 5 menit mengikuti arah Watu Talang, tiba-tiba di depan itu ada suara tokek yang sekitar ratusan tokek mas. Jadi ratusan tokek itu suaranya tiba-tiba bersuara semua, kayak tokek banyak. Jadi kita takut. Tapi sekali lagi saya berfirasat, mungkin ini petunjuk, nggak boleh dilanjutkan lewat jalur sini. Akhirnya kita mundur, kita akhirnya nemu jalur setapak sebelah kiri, melipir kiri. Kalau teman-teman tahu lewat Jawa Tunda mungkin tahu ya, melipir kiri. Akhirnya begitu sampai candi bayi, ada candi gentong, terus candi putri. Waktu candi putri itu juga mistis. Itu waktu candi putri kalau nggak salah kita nyampe candi putri itu jam 1 dini hari kalau nggak salah. Kalau sekitar jam 1 atau jam 2, karena nyasar ya, jadi kita lama. Candi putri itu saya melihat 2 orang putri seperti putri Bali yang sedang menari. Itu yang menurut penglihatan saya. Kalau teman-teman yang lain saya kurang tahu. Mungkin ada yang pernah mengalami di situ ya, mungkin bisa berkomentar di kolom komentar. Ada 2 putri seperti putri Bali, persis pakaiannya seperti putri Bali yang menari. Teman-teman nggak tak kasih tahu mas. Kalau nggak kasih tahu nanti pada takut. Jadi saya hanya simpan sendiri. Teman saya hanya melihat daun yang bergerak sendiri. Waktu itu loh, daun ini bergerak sendiri, nggak ada angin, nggak ada hujan, kok bergerak sendiri di center dia. Saya nggak tak boleh lama-lama. Akhirnya tak suruh lanjut perjalanan. Ya itulah perjalanan kita sampai puncak jam, kalau nggak salah kita sampai puncak jam 5 pagi, hampir setelah subuh. Ya itu sih kalau yang di Penanggungan seperti itu. Sebenarnya banyak sih mas pengalaman-pengalaman mistis kayak di mana Lawu sampai digandeng kayak perempuan cantik, terus di pundak itu lebih parahnya malah waktu di tenda wajah teman saya ini seperti orang tua. Waktu lampu tak matikan gitu. Iya. Jadi saya melihatnya loh, wajahnya kok jadi orang tua, tak nyalakan normal kembali. Akhirnya cuma saya kan nggak seberapa ngereken ya seperti itu. Alah sama-sama makhluknya Allah kan, buat apa ditakutin, ya tak biarin aja. Jadi seperti itu sebenarnya. Ternyata banyak juga ya pengalaman dari Mas Dimas ini ketika mendaki gunung ya. Ya resiko mas. Jadi kita di alam, soalnya saya punya prinsip gini mas. Jika kita baik sama alam, maka alam baik sama kita. Jadi saya musim hujan, kita tetap mendaki. Ya alhamdulillah waktu musim hujan itu waktu kita mendaki ya nggak hujan. Mungkin waktu turunnya yang sering hujan. Padahal itu musim hujan. Bulan November, Desember puncak-puncaknya musim hujan. Tapi waktu kita mendaki alhamdulillah belum pernah waktu mendaki terus hujan, kecuali pulangnya mesti hujan. Pasti kalau iya, kalau turun pasti sering kita turun kehujanan itu sering. Gitu sih. Oke, mungkin dari Mas Dimas ini ada pesan-pesan buat teman-teman pendaki sendirian dan teman-teman pendaki juga. Oh ya, untuk teman-teman kita nggak usah takut ya untuk sama hal mistis, karena semua itu sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama makhluk Allah. Jadi nggak usah takut. Soalnya menurut pengalaman saya, kalau kita takut mereka semakin berani. Jadi kalau ketemu hal begituan ya udah nggak usah takut, percaya saja sama Allah. Kalau kita berani mereka malah yang takut. Jadi yang penting kita tidak berbuat usil, tidak menyalahi aturan, terus menjaga kesopanan, tidak berbuat hal yang dilarang di gunung. Itu mungkin itu sih kalau saya selama ini seperti itu. Soalnya kebanyakan pendaki-pendaki yang sekarang ya maaf mas ya, kadang-kadang di gunung itu tidak seberapa paham kesopanan di gunung. Misalkan vandalisme, coret-coret, terus berkata-kata kotor di gunung, terus berbuat yang tidak senonoh di gunung itu banyak. Jadi seperti usaha kalau bisa jangan ya. Soalnya kita ini hidup di alam, jadi usahakan kita harus berbaik sama alam, harus menjaga kelestarian alam, harus menjaga kesopanan santunan di alam. Itu sih pesan saya. Mungkin sedikit saya tambahi buat teman-teman pendaki juga, kalian juga harus ingat fisik, perlengkapan, alat itu penting, dan terutama juga mental.
mental itu juga penting kan. Betul. Kalau kalian juga pengen mendaki ke salah satu gunung, ajaklah teman kalian yang pernah mendaki di gunung itu. Kalau nggak gitu kan mungkin kejadiannya sama kayak Mas Dimas itu ya kan. Betul. Baru pertama kali sudah mendaki di salah satu gunung yang belum pernah didaki itu. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga tonton semua video dari channelnya Mas Dimas. Mas? Yang Kabut Kelana. Kabut Kelana. Aku catat di kolom deskripsi. Oke, terima kasih Mas Dimas sudah mengisi video ini, dan buat teman-teman selamat malam.